Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas, termasuk aktivitas pembelajaran dan perkuliahan kita. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju cahaya terang benderang, sehingga jauh setelah zaman Nabi Muhammad, di zaman kita ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati indahnya berislam, menikmati betapa indahnya beriman. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi semester 1, baik di prodi psikologi, D4 teknik laboratorium medik maupun D3 teknik laboratorium medik, dan seluruh mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sangat bersyukur sekali ya kita bisa diberi kesempatan oleh Allah bergabung dalam kampus Sejuta Inovasi ini, karena di tengah pandemi ini kita semua tahu semuanya sedang diuji dengan kesehatan, dengan kesempatan, bahkan ada juga yang diuji dengan ekonomi dan lain-lain. Jadi sangat saya mohon teman-teman untuk jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat. Kita telah dipilih di antara jutaan remaja yang lainnya. Kita dipilih oleh Allah untuk duduk di bangku perkuliahan, menyimak dan melaksanakan pembelajaran. Baik teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya, karena tidak jauh beda umur kita. Saya di sini diamanahi untuk mengajar pendidikan agama Islam. Jadi di sini sengaja saya tulis beberapa prodi karena memang pendidikan agama Islam ini nanti akan diajarkan di semua prodi, baik dari fakultas manapun, semuanya pendidikan Islam itu akan diajarkan di semester 1, baik di kampus negeri maupun kampus swasta, termasuk kampus Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus belajar pendidikan agama Islam? Padahal kan Bu, saya ini kuliah di sini belajar tentang psikologi, belajar tentang kesehatan, belajar tentang teknik, hukum dan lain-lain. Kenapa harus masih belajar pendidikan agama Islam sementara saya tidak mengambil fakultas Islam? Jawabannya sangat simpel sekali teman-teman, bahwa sesungguhnya kami Universitas Muhammadiyah Surabaya tentunya ingin memberikan bekal terbentuknya kepribadian mahasiswa, terutama nanti ketika kalian sudah menjadi alumni. Jadi secara utuh kalian akan menjadikan ajaran Islam itu sebagai landasan berpikir, landasan bersikap dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan dan profesi apapun yang akan kalian miliki nanti. Karena sejatinya Islam itu adalah agama yang luar biasa mengatur seluruh lini kehidupan kita. Bahkan mulai kita mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, Islam punya aturannya. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berucap, baik kepada yang lebih muda maupun kepada yang lebih tua, bagaimana cara kita memakai pakaian, berbusana, semuanya Islam atur. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat kompleks, agama yang memiliki aturan yang sangat bagus, tetapi aturannya itu bukan bermanfaat untuk Islamnya. Kenapa? Karena bermanfaatnya itu untuk kita sendiri. Nah, sehingga ajaran Islam ini kita harapkan agar
dipahami, dicermati, kemudian juga diaplikasikan, bahkan kalau bisa dikembangkan oleh mahasiswa, dikembangkan melalui keprodian masing-masing atau keilmuan kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, kepribadian yang utuh itu hanya dapat diwujudkan apabila pada diri kita ini tertanam iman dan takwa. Iman dan takwa itu kepanjangan, kalau dipendekkan jadi IMTA. Itu nama panggilan saya ya teman-teman. Oh iya, kita belum perkenalan. Nanti kita kenalan. Saya kasih pengantar dulu. Nah, kepribadian itu tadi seperti yang saya sampaikan, itu hanya bisa diwujudkan apabila kita itu punya iman dan takwa yang tinggi. Jadi iman itu sudah menancap dalam dari pada diri kita. Jadi baik keimanan, ketakwaan atau apapun itu hanya akan bisa terwujud apabila kita menopanggi dengan pengembangan elemen-elemen. Elemen yang pertama, wawasan atau pengetahuan Islam, sikap keberagaman, kemudian keterampilan, komitmen terhadap Islam, dan percaya diri bahwa kita ini seorang muslim. Kenapa harus membutuhkan percaya diri? Ya, karena sekarang ini banyak sekali tontonan-tontonan yang kurang sehat. Misalnya saya langsung tembak ya, kita suka menonton film-film barat atau drama-drama Korea. Boleh sih ditonton, tetapi apabila kita tidak memiliki pedoman yang kuat dalam diri kita, tentu kita nggak akan pede punya beragama Islam sebagai muslim, karena yang kita tonton itu nanti akan menguasai kita, akan membuat kita menjadi ingin seperti mereka, kan begitu ya Pak ya. Jadi kalau mereka dalam setiap harinya, kesehariannya mereka jauh dari Islam, misalnya suka foya-foya, suka geng-gengan, suka A, B, C sampai Z, tapi mereka jauh dari Islam, kita mau nggak mau pasti pengen seperti mereka. Jadi apapun yang kalian tonton nanti, tetapi selama masih di masih dalam batas koridor Islam, kita akan tetap bangga, kita akan tetap pede menjadi seorang yang beragama Islam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Artinya ajaran Islam itu sangat penting sekali kita miliki, karena apalagi kalau kalian nanti menjurus ke perkuliahannya ya, menjurus ke ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi terutama untuk yang non fakultas agama Islam, tentu nanti akan menemukan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru, baik dari Islam maupun dari Barat. Nah, ini nanti dikhawatirkan kita akan terjerumus pada aspek-aspek atau bahaya-bahaya dari ilmu itu sendiri, sehingga Islam diajarkan dari awal itu agar kalian bisa memiliki pondasi yang kuat dalam beragama. Jadi seperti itu. Selanjutnya agak sulit ya ini. Saya lanjutkan. Di sini ada untuk pertemuan pertama ini, selain pengantar, saya juga akan memberikan ta'aruf dan kontrak perkuliahan. Nama saya di sini agak aut-autan ya, padahal tadi di laptop rapi sekali. Nama saya Imtihanatul Maisyatus Salisah, biasa dipanggil Bu Imta, kependekan dari iman dan takwa. Begitu mungkin orang tua saya menginginkan saya jadi anak yang selalu beriman dan bertakwa. Tempat tanggal lahir dari saya, lahir di Bojonegoro 14 Februari 1990. Nomor HP bisa di save teman-teman, nanti untuk pembelajaran apabila ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa menghubungi saya lewat WA ini, tapi nanti kita tetap menggunakan grup WA. Emailnya ada hurin.arosid@gmail.com. Terus kemudian alamat saya di Surabaya saja. Pendidikan S1 Teologi Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sekarang namanya berubah, jadi perubahannya ini banyak, ini ganti-ganti. S1 Teologi Islam Usuluddin, kemudian berganti jadi perbandingan agama, sekarang ganti lagi jadi studi agama-agama.
uh, S2 saya Pemikiran dan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya juga. Nah, ini kontrak perkuliahan atau kontrak belajar. Yang pertama, kehadiran minimal 80%, teman-teman. Jadi total kita nanti perkuliahannya 14 kali. Berarti kalau 80%-nya 14 kali, kalau 80%-nya maksimal kalian nggak masuk itu 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti dikatakan nanti penugasan sebelum UAS, karena ini sudah tidak bisa mengikuti UAS, jadi karena lebih dari 3 kali. Kemudian kalau lebih dari 60%nya berarti berapa? Sekitar 9 kali ya, 9 kali masuk, berarti ada sekitar 5 kali. 5 kali Anda tidak hadir dalam perkuliahan saya, maka wajib mengulang semester tahun depan sama adik kelasnya. Nah, jika berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Toleransi keterlambatan 15 menit, boleh masuk dengan argumen yang logis. Kalau sakit beneran ya, jangan bilang sakit tapi nyatanya nge-game, nyatanya jalan-jalan. Nah, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Nanti ada perkelompokan. Jadi kita nanti akan bentuk kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Jadi harus sesuai dengan jadwal yang ditugaskan. Kalau misalnya minggu depan kelompok pertama yang akan masuk tapi kelompok pertama nggak siap, maka dikatakan gugur, sehingga saya sendiri yang presentasi atau mungkin bisa digantikan oleh kelompok berikutnya, seperti itu. Kemudian selama perkuliahan berlangsung HP di silent, maksudnya agar tidak ada panggilan-panggilan yang lain ya selain perkuliahan kita, tapi HP-nya tetap nyala karena perkuliahan kita ini masih pakai daring. Kemudian berpakaian sopan dan rapi, jadi meskipun daring sekalipun kita harus tetap pakaian sopan. Kemudian mahasiswi muslimah wajib menutup aurat, kecuali yang non muslim tidak mengapa. Saya tidak memaksa kalian nggak memakai penutup, asalkan pakaian tetap menjaga kesopanan. Kalau yang perempuan tapi muslimah, maka saya wajibkan menggunakan jilbab. Untuk saat ini pertemuan pertama ini masih bisa diampuni, jadi masih bisa dimaafkan, jadi tidak mengapa. Pertemuan berikutnya saya tidak menerima mahasiswi yang tidak mau menutup aurat ketika ada kelas saya. Yang terakhir, membaca Al-Quran 15 menit sebelum perkuliahan. Ini kebiasaan saya ketika mau mengajar, selalu misalnya jam 8 tepat kita masuk, jam 8 tepat pula kita sudah membaca Al-Quran selama 15 menit dan secara bisa dipimpin oleh ketua kelas atau PJMK atau siapapun yang bertugas, kelompok yang bertugas saat itu. Itu nanti bisa disepakati oleh kelas. Nah, sekarang ketika kita misalnya dalam keadaan daring, jadi di rumah masing-masing kuliahnya, teman-teman bisa membaca Al-Quran kapan saja, yang penting setiap hari minimal 15 menit kita membaca Al-Quran, seperti itu ya. Selanjutnya, oke teman-teman, ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita sudah langsung ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini nanti akan dibawakan atau dipresentasikan oleh kelompok yang pertama. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas tentang kelompoknya. Jadi teman-teman bisa lihat di kelompok ini, di WhatsApp nanti ya, di grup WhatsApp. Saya kasih pengantar lagi, balik lagi. Pertama, nanti kita akan membahas tentang konsep agama Islam dengan poinnya ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dan sumber ajaran Islam, kemudian ruang lingkup dan karakteristik ajaran Islam, dan terakhir ayat dan hadis yang relevan. Jadi nanti ini dibuat slide seperti yang saya buat seperti ini. Masing-masing ini untuk kelompok 1, nanti kelompok 1 buat judulnya tentang konsep agama Islam dengan poinnya 3 poin seperti ini dijabarkan. Nanti selain dibuat PPT itu nanti untuk presentasi, kemudian makalahnya itu terakhir. Jadi nanti sebelum UAS kalian juga harus membuat ini dari yang satunya bentuk PPT, yang satunya bentuk makalah. Jadi seperti itu. Tapi PPT-nya disegerakan karena kita presentasikan dulu. Untuk makalahnya nanti di akhir sebelum UAS. Jadi seperti itu.
Selanjutnya teman-teman, ini mohon maaf, materi yang ketiga. Materi yang kedua, pertemuan ketiga, konsep ketuhanan dalam Islam. Yang pertama, poin yang pertama yang akan dibahas, pengertian Tuhan dalam Islam. Apa sih Tuhan dalam Islam? Yang tentunya Tuhan kita berbeda dari yang lainnya. Teman-teman kalau mau melihat beragam rupa Tuhan ada di lab saya, di lab studi agama-agama, tapi satu Tuhan yang tidak kita temukan, yakni Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, balik lagi, ketuhanan sebagai landasan pelaksanaan ajaran Islam yang damai. Nah, ini dibawakan oleh kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, pertemuan keempat, nilai-nilai keislaman. Yang pertama, nilai kejujuran. Yang kedua, nilai kebenaran. Yang ketiga, nilai keadilan. Ini semua nanti dijelaskan masing-masing. Jangan lupa tetap harus ada ayat atau hadis yang relevan tentang materi ini. Berikutnya saya singkat-singkat aja ya biar waktunya tidak terlalu panjang. Yang kelima, pertemuan kelima untuk kelompok keempat, konsep tentang etika, moral, dan akhlak. Ya, ini penting sekali, tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, karena di pada jargon yang kita miliki, yang kampus kita miliki itu yang pertama morality, yang kedua intellectuality, yang ketiga entrepreneurship. Jargonnya itu ada 3 ini teman-teman, motonya. Yang pertama ya, morality, itu tugas kita semua sebagai dosen agama dan kalian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah, tentang konsep tentang etika, moral, dan akhlak itu yang utama. Ternyata baik yang kedua itu baru intellectuality, yang ketiga entrepreneurship. Kenapa morality yang pertama? Karena itu yang paling penting, sebab ilmu tanpa agama itu hanya buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi dua-duanya sangat penting, tapi di sini kita selalu utamakan agama yang nomor 1, karena orang yang berilmu, ilmunya tinggi, banyak, luas, dia pintar banget di segala bidang bahkan, tetapi kalau tidak punya moral, tidak punya etika, akhlak, maka ini akan meracuni dirinya sendiri. Ini bahaya sekali. Seperti itu teman-teman. Ini nanti di kelompok 4 ya. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, pengertian etika, moral, dan akhlak serta karakteristiknya. Yang kedua, persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Oh, ternyata ada perbedaannya loh, ada juga persamaannya. Yang ketiga, indikator manusia berakhlak. Manusia yang berakhlak itu kayak gimana aja sih? Nanti ada ukurannya di sini. Nah, kemudian aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu aktualisasinya apa? Karena memang belajar agama itu nggak enak banget kalau kita cuman teori hafalan. Yang paling utama itu adalah prakteknya. Jadi setiap kali kita diajarkan sesuatu pada satu materi, kita harus langsung mengaktualisasikannya. Jadi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau Bu Inta mengajarkan tentang bagaimana cara seorang muslimah menutup aurat, caranya seperti ini, memang diwajibkan seperti ini, langsung dilakukan, dan ini akan memudahkan kita ketika nanti di akhir ada ujian itu kita sudah nggak kaget lagi. Karena apa? Karena sudah dilakukan, Bu. Jadi kita nggak perlu belajar, sudah hafal luar dalam karena sudah langsung dipraktekkan. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Berikutnya kita kelompok ke berapa ini? Kelompok ke-5, pertemuan ke-6, kita akan membahas hukum dan HAM dalam Islam. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pengertian hukum dan HAM. Yang kedua, hukum Islam. Kemudian yang ketiga, HAM dalam syariat Islam. Tahu semua kan HAM? Hak asasi mahasiswa, manusia, bukan mahasiswa ya, tapi manusia. Kalau mahasiswa kamu doang, nanti kalau manusia kan mencakup ya mahasiswa, ya dosen, ya masyarakat utama, seperti itu. Selanjutnya kelompok yang berikutnya ada iptek dalam Islam. Ini kelompok ke-6 ya, pertemuan ke-7. Kita akan bahas iptek dalam Islam. Iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Seperti apa Islam memandang iptek? Nah, yang pertama,
konsep ipteks. Yang kedua, integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, implikasi ipteks dalam beragama. Ini hampir seperti tadi, harus ada implikasinya juga ya. Jadi dampaknya untuk agama itu apa? Karena di sekeliling kita ini banyak sekali orang-orang yang beragama tetapi tidak paham iptek. Ada juga banyak orang yang belajar ilmu, banyak ilmu pengetahuan tetapi agamanya nol. Nah, ini seperti apa sih orang-orang yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan? Sebab dalam dunia iptek itu nanti kita akan temukan 3 paradigma, teman-teman. Ini yang paling penting, kalian sampai akhir pun kalian akan ketemu ini 3 paradigma. Yang pertama paradigma sekuler, yang kedua paradigma sosialis, yang ketiga paradigma Islam. Paradigma sekuler itu orang-orang yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Di Indonesia ada contohnya. Memang ini kebanyakan di barat sudah banyak sekali, tapi di Indonesia sudah ada beberapa. Contohnya kemarin saya pernah dengar seorang tokoh dari pemerintahan kalau nggak salah ya, dia mengatakan kalau berpolitik ya politik aja, nggak usah bawa-bawa agama dalam ranah politik. Agama ditinggal di rumah saja, ngapain kamu berpolitik tapi mengatakan demi Allah dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh sekuler sudah masuk dalam negara kita, dan ini bahaya sekali teman-teman. Sebab Allah tidak hanya melihat kita ketika di rumah saja, Allah tidak melihat kita ketika kita beribadah saja. Sehingga dimanapun tempatnya, baik di tempat bekerja, tempat kuliah, tempat rekreasi, tempat kalian kemana aja, selalu libatkan Allah. Sebab dengan demikian kita tidak akan melakukan hal-hal maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga kita aman dari hal-hal yang demikian. Seperti itu ya. Berikutnya setelah pertemuan yang ke-7, pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Seperti itu. Nah, setelah ujian tengah semester kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan materi yang ke berapa jadinya ya ini? Materi yang setelahnya tadi ya. Ada materi tentang Islam dan kebudayaan. Ini nanti agak rame loh teman-teman, belajar tentang Islam dan kebudayaan, karena kita akan ketemu banyak persamaan antara Islam dan budaya, tapi juga ketemu beberapa benturan-benturan yang banyak melibatkan pro dan kontra antar mahasiswa. Jadi ini nanti agak rame, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sudah terbiasa menghadapi ramenya mahasiswa, tapi asalkan mereka kritis itu bagus. Yang penting tidak ramenya tidak untuk menjatuhkan. Yang pertama kita akan bahas tentang makna Islam dan kebudayaan, lalu kita lanjutkan ke kebudayaan dalam Islam, perkembangan dan implementasinya. Jadi kebudayaan dalam Islam itu mengacunya di mana saja. Terus bagaimana perkembangannya mulai dari Rasulullah sampai ke wali, sampai ke sekarang kita ini, perkembangannya seperti apa, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu sampai kemana. Berikutnya demokrasi dan sistem politik Islam. Ini di pertemuan ke-9, kelompok berikutnya akan membahas tentang demokrasi dan sistem politik Islam. Nah, yang pertama ada 3 bahasan di sini, 3 bahasan. Yang pertama konsep demokrasi dan politik Islam, politik dalam Islam. Kemudian kontribusi politik umat Islam, kontribusinya apa saja. Ternyata umat Islam itu yang banyak berpolitik ya, terutama di negeri kita. Terus kemudian sistem politik dalam Islam, karena sebagian dari kita nggak mau tahu soal politik, termasuk saya dulu juga punya pikiran seperti itu. Ngapain sih politik itu isinya busuk, politik itu isinya negatif, politik itu isinya seperti ini. Ternyata kalau kita mau belajar politik itu keren banget sebetulnya, asalkan kita mampu mengintegrasikannya dengan Islam, sehingga politik itu kalau kita bawa ke dalam ranah misalnya ke kehidupan kita atau ke tempat kerja kita, kalau kita mau berpolitik dengan cantik, maka pekerjaan apapun akan berjalan dengan bagus, beres. Seperti itu. Jadi kita nggak mau tahu tentang politik ya. Berikutnya masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama konsep dan karakteristik masyarakat madani.
Nah, teman-teman nanti bisa mengukur keluarga kalian ini sudah termasuk masuk dalam kategori masyarakat madani belum, atau paling enggak keluarga kalian ya, atau nanti bisa diukur untuk kampung, di kampung kalian atau gang atau penduduk di sekitar kalian itu sudah masuk masyarakat madani belum. Dan berikutnya upaya mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat madani. Nah, kalau ternyata di masyarakat kita belum masuk dalam karakteristik atau kategori masyarakat madani, nah kita nanti akan belajar juga gimana sih upaya untuk mewujudkan lingkungan kita menjadi sejahtera, jadi adil, makmur, sentosa, karena dijadikan sebagai objek masyarakat madani. Dan kemudian ayat dan hadis yang berkaitan dengan masyarakat madani, seperti itu. Amin ya, semoga tempat kita, lingkungan kita ini termasuk masyarakat madani. Amin. Berikutnya teman-teman, kita akan bahas yang ke-11 tentang taubat, kebahagiaan, dan muhasabah. Yang pertama kita akan bahas konsep, syarat, dan hikmah bertaubat. Sudah taubat belum hari ini? Jangan bilang kita nggak punya dosa ya, jangan bilang kita nggak punya hilaf, kita nggak punya salah. Setiap hari yang namanya manusia itu pasti berdosa, pasti punya salah, pasti punya hilaf, entah itu yang dari yang kecil sampai yang besar. Jadi harus selalu setiap hari taubat. Taubat yang paling ringan itu istighfar setiap hari. Meskipun kita merasa aku nggak salah kok Bu, tetap istighfar. Itu keren sekali teman-teman kalau kita mau menghabiskan kosakata kita dengan beristighfar. Karena seperti yang kita tahu pada teorinya, manusia itu laki-laki memiliki 7.000 kosakata. 7.000 kosakata setiap harinya. Jadi jatahnya kita teman-teman yang laki-laki itu punya 7.000 kosakata. Kalau perempuan berapa? 20.000 kosakata. Ada terpaut 13.000 ya. Makanya kalau ada yang cerewet itu rata-rata perempuan apa laki-laki? Perempuan kan ya. Jadi jangan merasa kaget kalau punya ibu, istri, atau saudara perempuan yang cerewet, karena memang dia jatahnya 20.000 kosakata per hari. Jadi bingung untuk menghabiskannya seperti apa. Nah, kalau bisa kita habiskan dengan istighfar setiap hari, maka ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena yang namanya manusia nggak mungkin kita nggak punya salah. Jadi kalau dihapuskan tiap hari istighfar, kita tahu kan keistimewaan istighfar itu seperti apa, banyak sekali. Jadi dibiasakan sambil nyapu istighfar, sambil cuci piring istighfar, sambil nyuci baju istighfar, sambil setrika. Nah, seperti itu. Hal-hal yang kiranya longgar dan bisa digunakan untuk istighfar, kita selalu istighfar. Harusnya begitu. Zikirlah ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama konsep, syarat, dan hikmah melakukan taubat, kemudian konsep bahagia dalam Islam, dan yang terakhir hikmah bermuhasabah. Yang selanjutnya, materi selanjutnya, kelompok berikutnya akan membahas tentang waro', zuhud, sabar, dan tawakal. Pembahasannya meliputi yang pertama pengertian waro', zuhud, sabar, dan tawakal. Apa sih waro', zuhud, sabar, dan tawakal? Selama ini kita yang paling sering disebut itu sabar ya. Sabar kalau ada orang dapat musibah, sabar kalau ada orang diputus pacarnya, sabar. Jangan, saya kira mahasiswa saya nggak ada yang pacaran kok. Nggak kok Bu, jadi tenang aja. Nah, dari 4 sifat ini kita akan tahu lebih jelas dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah, ini yang B ini implementasi sikap dan perilaku keempat sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah tahu artinya, kita tidak hanya sekadar tahu aja, tapi langsung dilakukan. Jadi dicoba. Memang nggak mudah kok ya, apalagi saya ujiannya seorang dosen agama itu kalau habis mengajarkan, misalnya saya ajarkan sifat sabar ini. Nanti setelah ini saya akan langsung diuji. Seperti itu. Karena apa? Allah tidak suka kita mengucapkan saja, kita tahu saja, tapi kita tidak melakukan. Jadi kita akan terus diuji. Dan ujian Allah itu karena Allah sayang sama kita. Jadi jangan merasa sedih ketika Allah menguji kita, jangan merasa kecil hati, tapi itu kita harus tetap semangat bahwasanya ketika kita lulus diuji nanti itu adalah
kenaikan kelas, jadi level seorang beriman yang selanjutnya. Jadi seperti itu wujudnya Allah sayang sama kita ya teman-teman. Berikutnya kelompok berikutnya ini kelompok yang ke-12, kelompok 12 ya ini. Dunia dengan paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani seperti tadi yang saya sampaikan tentang paradigma. Nah, sekarang ada paradigma Qur'ani. Ini lain dunia ya, lain teori. Tadi kan teori tentang iptex. Kita temukan tiga paradigma. Nah, ini tentang dunia yang berparadigma Qur'ani. Itu tentu saja kalau kita lihat Qur'ani itu mengacu dari kitab suci kita, kitab Al-Qur'an. Jadi sudut pandangnya kita itu dibentuk dengan sudut pandang Al-Qur'an. Masya Allah, ini keren sekali teman-teman kalau kita benar-benar bisa melakukan konsep paradigma Islam, paradigma Qur'ani ini ke tengah-tengah kehidupan kita. Ini luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah itu sifatnya juga sifat Quran. Ketika Aisyah ditanya, istrinya Rasulullah, Aisyah, wahai Aisyah, seperti apakah sifat Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Masya Allah, Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan oleh Rasulullah, tetapi ia lakukan di setiap kehidupan. Allah menyuruh sabar, ia sabar. Allah menyuruh ia sholat, ia sholat. Allah melarang ia memakan makanan haram, ia tidak melakukan makanan haram, ia tidak mau memakan makanan haram. Allah suruh untuk menolong sesama, ia lakukan itu. Allah suruh untuk menyayangi anak yatim dan orang miskin, ia lakukan itu. Seperti itulah Rasulullah. Dan itu konsep itu kalau benar-benar kita lakukan dan kita terapkan dalam keluarga kita, minimal dari diri kita, keluarga kita, kemudian masyarakat kita, ini luar biasa sekali. Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep dan pentingnya paradigma Qur'ani menghadapi kehidupan modern. Nah, kehidupan modern sekarang, zaman milenial, zaman apa ini namanya? Zaman milenial itu sudah sangat keren banget ya, semuanya penuh dengan internet. Yang kedua, sumber dan argumen paradigma Qur'an. Yang ketiga, esensi dan urgensi paradigma Islam. Itu poin-poin yang akan dibahas di materi yang ke-13. Yang terakhir teman-teman, ini materi yang terakhir dibawakan oleh pemateri terakhir, epilog, integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Integrasi antar ketiganya ini penting sekali kita bahas, dan ini menjadi kesimpulan dari pembelajaran atau perkuliahan pendidikan agama Islam. Dan kesimpulan ini harus dan wajib diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian mahasiswa yang katanya sih maha, tapi apakah moralnya, sikapnya sehari-hari, ucapannya layak disebut maha? Mari kita lihat setelah pembelajaran pendidikan agama Islam ini, apakah kalian benar-benar layak menjadi teladan, layak menjadi agen perubahan. Insya Allah saya yakin kalian pasti bisa, maka kalian pun harus yakin bahwa kalian pasti bisa. Selalu ada perubahan setiap hari ya teman-teman, selalu ada perbaikan dan perbaikan. Kita hijrah setiap hari, kita akan hijrah bersama, saya dan kalian semuanya. Nah, ini yang terakhir, kemudian kita akan pertemuan ke-16, kita akan ketemu di ujian akhir semester. Jangan risau, kalau berbicara tentang ujian pasti mahasiswa gitu ya, tapi enggak, kita tenang-tenang aja. Yang penting tadi saya kasih kunci, ketika kita belajar langsung lakukan. Ketika belajar dikasih materi, pahami, enggak paham tanyakan, kalau sudah paham, benar-benar paham, lakukan. Jadi nanti ketika ujian sudah enggak kaget lagi yang ditanyakan dosen apa, karena sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah materi dari Pendidikan Agama Islam, atau kita biasa sebut PAI. Demikian dari saya. Nanti untuk materinya. Jadi untuk kesehariannya, model prosesnya nanti seperti yang saya sampaikan, bahwasanya nanti ada kelompok. Jadi setiap kelas nanti dibentuk ada 13 kelompok. Jadi 13 kelasmu ada berapa orang, nanti dibentuk jadi 13, dibagi.
Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan satu materi. Nah, satu materi itu nanti dijabarkan poin-poinnya, kemudian dibuat presentasi, dibuatin PPT. Nanti PPT-nya kita share, kita pelajari bersama-sama, dipresentasikan bersama-sama. Tidak usah takut, ini latihan di awal ya. Jadi demikian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke grup WhatsApp. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih dari saya. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan saya yang pertama. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.